Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim, hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keistiqomahan, mengawal kita dengan cahayanya, memberikan kepada kita hidayahnya, dan semakin memberikan kepada kita cinta kita dalam hati kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, dengan kita mendalami sejarah hidup yang amat sangat bermakna bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan dan petikan-petikan hikmah dari setiap perjalanan manusia mulia itu. Kita sebenarnya sudah membahas tentang masalah bagaimana beliau dilahirkan kembar dengan cahaya, dalam tanda kutip kalimat kembar, bahwa selalu harus ada nilai positif pada setiap kelahiran mereka. Untuk lebih melengkapi itu dengan lebih sangat jelas, yang menjadi poin bahwa setiap anak harus disertai dengan optimisme dalam diri orang tuanya. Setiap kelahiran mereka harus dianggap sebagai sebuah anugerah. Setiap kehadiran mereka harus dinilai sebagai sebuah nikmat. Tidak boleh ada kata pesimis, tidak boleh ada kalimat negatif, tidak boleh ada prasangka yang buruk atas kehadiran mereka dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, kapanpun itu hadirnya, dalam keadaan apapun kita ketika mereka datang. Dan inilah Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita bandingkan dengan kehidupan kita. Rasulullah Muhammad SAW sesungguhnya dilahirkan di masyarakat jahiliyah, di keluarga yang juga jahiliyah. Tetapi subhanallah, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat yang serusak apapun itu, ketika mereka diharapkan mungkin saja lahir dari mereka anak-anak yang istimewa, maka kawal anak-anak itu dengan kalimat-kalimat positif, dengan optimisme, tidak ada negatif, mendoakan keburukan dan seterusnya. Yang ada adalah mereka harus selalu kita dampingi dengan harapan kita, doa kita, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan doa-doa kebaikan, dan dengan optimisme akan kehebatan mereka. Inilah Rasulullah Muhammad SAW yang dilahirkan di keluarga jahiliyah dan masyarakat jahiliyah. Dan kita yang hari ini sudah bersama keluarga muslim, alhamdulillah, seharusnya kita sudah memiliki lisan yang lebih baik. Tapi mari kita koreksi, jangan-jangan masih ada di antara kita yang sering melepas lisannya untuk anak-anaknya dengan lisan yang tajam, lisan yang mendoakan keburukan bagi mereka, sehingga sering tidak kita sadari bahwa sebenarnya kitalah yang menjatuhkan mereka tanpa kita sadari. Rasulullah Muhammad SAW, kita akan melihat bahwa bagaimana Rasul dari dilahirkan sampai dibesarkan, ternyata benar-benar dikawal, diiringi dengan kalimat harapan yang mulia dan tinggi seputar seorang Muhammad kecil SAW. Kita lihat beberapa data berikut ini. Yang pertama adalah ketika kita sudah membahas bab ini, yaitu ketika ibundanya melahirkan. Dalam riwayat yang dihasankan oleh para ulama bahwa ibunya melahirkan Muhammad, kemudian diiringi dengan kelahiran cahaya yang keluar dari rahim ibunya hingga menerangi istana-istana Busra di negeri Syam. Dan itu artinya anak cahaya. Dari kalimat yang kita ucapkan, coba Anda ucapkan bahwa semua anak Anda adalah anak cahaya. Sungguh ini kalimat sangat positif. Anak cahaya, apalagi dilahirkan di tengah kegelapan jahiliyah, inilah cahaya itu. Cahaya itu ada di rahim kita, kita lahirkan untuk menerangi umat manusia ini. Sangat positif. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ini dilahirkan, kemudian saat itu salah satu pamannya, yaitu Abu Lahab, yang kita tahu nanti menjadi musuh besar, bahkan diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab saat itu ketika diberitahu oleh budaknya, yaitu budak Abu Lahab yang bernama Thuwaibah radhiyallahu anha, ya, Thuwaibah memberitahu, menyampaikan kepada Abu Lahab bahwa keponakan Anda telah lahir, itu Muhammad SAW. Maka dengan sangat senangnya Abu Lahab, sampai kemudian disebutkan dalam riwayat sejarah bahwa Abu Lahab membebaskan Thuwaibah dari perbudakan
hanya karena Suwaibah memberi kabar gembira kepada Abu Lahab akan kelahiran keponakannya yang kelak bernama Muhammad SAW itu. Jadi sang paman pun bersenang hati menilai sebagai kelahiran yang amat positif dan sangat menggembirakan. Begitu sang kakek, sebagaimana yang biasa dilakukan di masyarakat jahiliyah ketika sang kakek merayakan kebahagiaannya, maka diberilah ia nama Muhammad oleh Abdul Muttalib sang kakek. Nama Muhammad disebutkan oleh para ahli sejarah adalah nama yang sangat tidak lazim di Arab saat itu, karena mereka biasa memberi nama anaknya dengan Harb, artinya perang, atau memberi nama anaknya Hamzah, Talha, Sakhr artinya batu. Dan itu mereka lebih senang memberi nama anak-anak dengan keperkasaan itu. Tetapi ternyata diberi nama Muhammad. Muhammad bahasa Arab. Mereka pun mengerti bahwa Muhammad itu bahasa mereka dan artinya adalah Muhammad adalah yang dipuji. Dalam sebuah riwayat yang lain bahwa ibunya memberi usul nama Ahmad. Jadi dia punya nama Muhammad dari kakeknya, Ahmad dari ibunya, sehingga ketika kita membaca surat As-Saff bahwa Nabi Isa alaihissalam wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, itu pun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika sang kakek ditanya tentang mengapa Anda beri ia nama Muhammad, dan itu tidak biasa didengar di telinga Arab, sehingga orang pada bertanya-tanya, aneh sekali tokoh Quraisy yang satu ini, tokoh tertinggi ini punya cucu, tentu akan sangat menggembirakan bagi Abdul Muttalib secara khusus, setidaknya akan melanjutkan kebesaran sang kakek. Kenapa diberi nama Muhammad? Dia jawabannya sungguh sangat luar biasa. Abdul Muttalib berkata, "Kay yahmadahu man fis samai wal ard," agar ia kelak dipuji oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lagi-lagi harapan, kalimat positif. Kali ini datang dari kakeknya. Kalau tadi dari ibunya yang melahirkan, kemudian dari pamannya, kini dari sang kakek. Begitu nanti di usia asuhan, diasuhlah nanti oleh Halimatus Sa'diyah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dari usia kurang lebih 1 minggu sampai usia selesai susuan, yaitu 2 tahun. Halimatus Sa'diyah yang hidup bersama Muhammad kecil dari usia 0 sampai 2 tahun itu, ketika dia mengembalikan Muhammad ke Mekah setelah selesai menyusui, ternyata dia merayu kepada ibunya yaitu Aminah agar Muhammad bisa dibawa pulang kembali ke rumahnya di masyarakat Bani Sa'ad. Apa pasalnya? Pasalnya adalah bahwa Halimah merasakan setelah kehadiran anak ini di keluarganya, dia merasakan perubahan, perbaikan yang amat dahsyat dalam keluarganya. Dan dia merasakan benar bahwa ini adalah anak berkah. Bahkan pengasuhnya merasakan ini anak berkah. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika Halimatus Sa'diyah nanti mengembalikan Muhammad di usia kurang lebih 5 tahun. Dikembalikan ke ibunya sebenarnya karena peristiwa yang menakutkan, yang nanti akan kita bahas secara khusus, yaitu pembahasan tentang syaqqus sadril awal, pembelahan dada yang pertama. Halimatus Sa'diyah ketakutan karena ini anak orang dari Quraisy, ini anak tokoh besar di negeri Quraisy, suku terhormat di Arab. Kemudian dia takut kalau ini terjadi apa-apa atau bahkan meninggal. Maka dia kembalikan, tapi Halimah menutupi peristiwa itu, sehingga ketika ditanya oleh Aminah, ibunya Nabi Muhammad SAW, dan ibunya pun berheran-heran mengatakan, bukankah kamu yang bersemangat untuk mengajak anak ini untuk kembali lagi ke rumahmu, tapi mengapa sekarang kau kembalikan? Halimah kemudian menjawab, oh anak ini sudah sehat, sudah belajar banyak bersama di kampung kami, sudah kuat tulang-tulangnya. Halimah mengatakan mungkin bukan karena itu. Ternyata Halimah pun Aminah berkata bahwa mungkin bukan karena itu. Tapi kemudian Halimah setelah itu menceritakan yang sesungguhnya. Aminah segera berkata,
apakah kamu takut bahwa anakku ini sedang diganggu setan? Maka Aminah langsung berkata, tidak mungkin. Adapun anakku yang satu ini, anakku yang ini tidak mungkin diganggu setan. Kemudian Aminah mulai menceritakan kehamilannya yang dia rasa ajaib sejak hamil. Lagi-lagi ibunya meyakinkan bahwa ini adalah anak yang luar biasa. Dia sambut sejak kehamilannya. Itu tidak berhenti sampai di situ. Karena ternyata nanti ketika sang kakek, ketika sudah di dalam asuhan kakeknya langsung, Abdul Muttalib, sang ibu sudah meninggal, kemudian berpindah pengasuhan ke kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib memiliki tempat duduk khusus di bawah mizab. Mizab itu adalah pancuran emas yang kita lihat di Ka'bah itu. Ketika Abdul Muttalib punya singgasana, tempat duduk khusus di sana, dan tidak seorang pun yang berani mendudukinya kecuali Abdul Muttalib. Tapi ketika Muhammad sudah di asuhan sang kakek, anak itu bermain-main di tempat itu, kemudian mau diturunkan oleh paman-pamannya, dan kakeknya berkata, adapun anakku yang satu ini, biarkan ia duduk di situ karena kelak ia menjadi orang besar. Lagi-lagi kalimat positif. Kalau kita bisa simpulkan dari semua yang ada dari kisah-kisah ini, maka saya kira sangat cukup untuk kita mengatakan bahwa beginilah seharusnya kita mengawal anak-anak kita, sangat positif, mengawal anak-anak kita dengan harapan yang baik, dengan doa, bukan dengan kalimat negatif, bukan dengan doa-doa yang jelek, bukan dengan pesimisme. Apapun keadaan kita, seharusnya kita bisa lebih baik, karena sebenarnya Nabi Muhammad SAW dilahirkan di keluarga jahiliyah, di masyarakat jahiliyah. Kita muslim, kita keluarga muslim. Mengapa lisan kita masih lisan jahiliyah? Mengapa hati prasangka kita prasangka jahiliyah? Anak-anak adalah cahaya, anak-anak adalah keberkahan, anak-anak adalah anugerah, anak-anak adalah nikmat. Anak-anak diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kebahagiaan, menjadi aset dunia dan akhirat kita. Mari kita maknai seperti itu. Mungkin ia dilahirkan ketika dalam keadaan kita sedang keadaan yang mungkin kurang pas. Maka hindari kalimat-kalimat yang maknanya adalah negatif. Umpamanya di masyarakat kita seringkali ketika ada anak yang terlahir sementara dalam tanda kutip tidak diharapkan, mungkin sebenarnya keluarga itu sudah berharap tidak ada anak lagi, kemudian ternyata ada anak lagi. Mungkin kalimat negatif yang keluar, mungkin kalimat yang keluar adalah oh ini anak, bahasa kita mungkin kebobolan, mungkin kesundulan, atau apa bahasa yang lain, yang seakan anak ini datang tidak diharapkan. Tidak boleh kalimat itu keluar. Yang lebih buruk lagi adalah ketika nanti lama-lama jangan-jangan kita akan terbiasa mendoakan keburukan bagi mereka, terutama ketika seorang ayah atau ibu sedang marah, maka diamlah, karena kalau tidak maka ini sudah jatuh pada larangan Nabi, dan Nabi mengkhawatirkan bahwa kalimat itu keluar pada waktu Allah mengabulkan doa. Karena kalau negatif yang keluar dari lisan orang tua yang ampuh itu, maka terbayang oleh kita bahwa kelak mereka akan menjalani hidup dengan cara yang seburuk itu. Untuk itu mari kita hapus dengan istighfar pada Allah, dengan mohon ampun pada Allah. Pilihannya adalah kalau kita sedang marah, maka pilihannya ada satu di antara dua. Kalaupun mau marah, katakan kalimat yang positif, ya bisa atau tidak. Kalau ketika kita marah, kemudian kita yang keluar kalimatnya adalah doa, mudah-mudahan kelak kau jadi imam Masjid Nabawi umpamanya, atau kelak kau jadi presiden negeri ini yang soleh, atau apa. Kalau kita tidak bisa mengeluarkan kalimat positif itu, maka diam adalah pilihan terbaik. Dan rasanya lebih sulit, sangat sulit ketika kita marah tapi mengeluarkan kalimat positif. Itulah mengapa Nabi SAW mengajari kita, kalau seorang di antara kalian marah maka diam. Karena diam itu selamat dari kita mendoakan keburukan bagi orang yang kita marahi, seperti anak-anak kita diantaranya. Maka maknailah semua
kehadiran anak-anak kita, kapanpun mereka hadir untuk kita, sebagai makna yang sangat baik, yang sangat positif. Ada juga pelajaran lain dari kisah tadi, bahwa ternyata ketika Islam memberikan syariat tentang nama yang baik, kita diminta oleh Islam untuk memberi nama berkonsep. Tidak sekedar sebuah nama yang diberikan asal terdengar indah atau terdengar tren, tetapi harus ada konsepnya, harus ada maknanya, doa positif yang kita selipkan di nama anak kita itu. Maka ternyata nama yang baik itu ternyata adalah salah satu cara kita untuk mengawal mereka dengan cara yang positif. Ini sungguh sangat luar biasa. Maka dari itu Islam juga memberikan syariat agar kita memiliki atau memberikan nama yang baik, yang maknanya baik. Tidak mesti harus berbahasa Arab, mungkin berbahasa apapun, tapi maknanya adalah makna yang positif dan baik. Bahkan Nabi SAW mengganti beberapa nama sahabat yang artinya tidak baik, agar nama itu nama baik. Dan Nabi SAW memiliki kepedulian terhadap nama, yang kita akan bahas secara khusus tentang masalah nama, agar kita peduli bahwa ini bukan sekedar menyematkan sebuah nama atau sebuah kata pada seseorang atau sesuatu, tapi ini ada konsepnya. Maka pelajaran mahalnya di pertemuan kita kali ini adalah kawal anak-anak kita dengan harapan yang baik, dengan optimisme, dengan positif, bukan dengan kalimat negatif, bukan dengan pesimis, juga agar kita semuanya kelak bisa menikmati kebesaran anak-anak kita karena kelahiran Rasul Muhammad SAW. Bahkan pengasuhannya ternyata dipenuhi dengan harapan dan kalimat-kalimat yang positif dan baik. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mau berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.